Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Berbahagia rasanya kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui program Oase Rohani Katolik ini. Saya, Romo Karolus Putranto Trihidayat dari Keuskupan Agung Jakarta. Kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang ditawarkan pada hari ini. Sebelum kita memasuki lebih lanjut ke dalam pembacaan dan permenungan, marilah kita satukan hati kita. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar Roh Kudus menerangi hati dan budi kita, sehingga sabda yang akan kita dengarkan sungguh meresap dalam hati kita, tumbuh di sana dan mengubah kita dari dalam dan berbuah dalam kesaksian hidup kita hari lepas hari. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita buka pemenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami putri dan putramu bersyukur atas kesempatan kali ini. Biarlah kami melalui permenungan firman-Mu ini memuji dan memuliakan nama-Mu dengan membuka hati dan budi kami atas daya pembaharu yang ditawarkan oleh sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Ya Tuhan, sabda-Mu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami yang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini diambil dari, untuk bacaan pertama, dari Kitab Kejadian bab 49 ayat 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 49 ayat 2, dilanjutkan ayat 8 sampai 10. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring, seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 3 sampai 4b, dilanjutkan ayat 7 sampai 8, dilanjutkan ayat 17. Mazmur 72 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 3 sampai 4b, dilanjutkan ayat 7 sampai 8, dilanjutkan ayat 17.
Refren, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabiam. Rehabiam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Utsia. Utsia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hiskia. Hiskia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel.
Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Atsor. Atsor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para saudara terkasih, pencinta firman Tuhan dan sahabat setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita coba mendalami bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi. Tapi sebelum masuk ke sana, hari ini ada yang hari istimewa. Mengapa? Karena hari ini tanggal 17 Desember kita memasuki hari yang khusus dalam persiapan kita menyambut perayaan misteri inkarnasi Tuhan atau perayaan Natal. Istimewanya di mana? Istimewanya adalah mulai tanggal ini ibadat sore itu memiliki antifon khusus untuk Kidung Maria. Maka nanti dari tanggal 17 sampai tanggal 24 Desember ibadat sorenya itu akan memiliki antifon untuk Kidung Marianya itu diawali dengan seruan O. Nah, ini dia O. Seperti yang kita dengarkan tadi dalam antifon sebelum bacaan Injil ya. Kita mendengarkan sebelum bacaan Injil antifonnya berbunyi, "O Tuhan yang Maha Bijaksana." Jadi kita akan mendengarkan seruan O ini mulai hari ini, ibadat sore hari ini ya. Yang disebut sebagai antifon O itu. Nah, maka khusus, mengapa khusus? Kita semakin mendekati perayaan Natal yang merenungkan misteri inkarnasi Tuhan. Nah, jadi ini bukan hari-hari di masa Advent seperti biasanya, tidak. Ini masa khusus, hari biasa Advent yang khusus, ditandai dengan antifon O dalam antifon sebelum Kidung Maria. Ini dia, ini kekhususan hari ini. Maka sekaligus kesempatan ini saya ingin mengiklankan dalam tanda kutip ya, mempropagandakan ibadat harian. Nanti akan saya ulas lagi bagaimana ibadat harian itu adalah doa kita, doa seluruh gereja. Itu adalah liturgi yang sebenarnya menjadi doa setiap orang yang dibaptis dalam persatuan dengan seluruh gereja, berdoa bersama Kristus Sang Kepala. Itulah makna liturgi. Maka dengan mendoakan ibadat harian, kita bersatu dengan doa seluruh gereja dan bersatu dengan Kristus Sang Kepala yang sebenarnya memanjatkan doa-doa ini untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini dia. Maka ketika kita mendoakan ibadat harian ya, kita itu menjadi satu dengan gereja dalam ibadatnya, dalam doa-doanya secara khusus karena ini liturgi. Nah, itu. Baik, itu catatan pertama untuk perjumpaan kita hari ini. Maka kita memasuki sekarang catatan-catatan berikutnya terkait dengan bacaan-bacaan hari ini. Kita mulai dengan bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 4 ayat 9 sampai dengan ayat Kejadian bab 49 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Yang menarik apa? Yang menarik di sini ada dua nama. Dua ya, karena Israel dan Yakub itu kan satu pribadi. Ya, ada 3 nama, berarti 3 nama yang disebutkan, dan itu bisa kita jadikan titik tolak untuk mendalami
bacaan pertama dan kemudian menarik pesan untuk hidup kita hari ini. Ada 3 nama, Yakub, Israel, dan Yehuda. Mengapa istimewa? Karena seperti kita dengarkan dalam silsilah, Yakub itu keturunan Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Nah, sebelum masuk ke dalam konstelasi 3 nama ini, kurang lebih bacaan pertama berkisah tentang Yakub di usia uzurnya itu memanggil anak-anaknya untuk menerima berkat sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dan Yehuda itu mendapat berkat khusus ya, karena karakternya seperti singa. Yehuda berarti ini karakter orang yang gampang marah ini. Leo itu kan singa juga ya. Jangan-jangan Yehuda ini zodiaknya Leo nih ya. Maka dia seperti singa ya kan, yang sehabis menerkam mangsanya lalu berdiri di atas ketinggian dan mengaum. Yang menarik ini, kutipan ini akan diulang dalam kitab Wahyu itu. Tapi dalam kitab Wahyu yang naik ke tempat tinggi itu bukan seekor singa, tapi seekor anak domba. Menarik ini ya. Sementara dalam kitab Kejadian bab 49 dikatakan seekor singa, lambang suku Yehuda, akan naik ke puncak bukit, ke tempat yang paling tinggi dan mengaum. Dalam kitab Wahyu bukan lagi seekor singa, tetapi seekor anak domba. Tanda bahwa janji Allah terhadap bangsa Israel akan hadirnya seorang pemimpin yang menaklukkan bangsa-bangsa seperti yang diucapkan Yakub kepada Yehuda dalam berkatnya, itu tidak ditafsirkan secara militer dan politik. Raja, pemimpin yang muncul dari suku Yehuda dan menaklukkan bangsa-bangsa bukanlah raja atas satu lembaga kerajaan tertentu yang menaklukkan kerajaan lain di bawah telapak kakinya. Tidak. Tetapi pemimpin ini adalah raja yang menaklukkan pertama-tama kekuasaan kegelapan. Bukan dengan mengorbankan orang lain, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri, supaya menguasai hati banyak orang. Kalau hati dikuasai, yang lainnya akan menyusul. Karena hati adalah pusat hidup kita sebagai manusia. Itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Maka sebenarnya pesan dari bacaan Injil, bacaan kitab Kejadian hari ini, bacaan pertama hari ini adalah bahwa kedatangan Yesus sudah dinubuatkan dan diantisipasi sejak dalam Perjanjian Lama, dan dalam bacaan pertama dalam berkat Yakub kepada Yehuda anaknya. Nah, itu kurang lebih gambaran global dari bacaan pertama hari ini. Sekarang yuk kita masuk lebih mendetail lagi. Apa yang bisa kita tarik dari bacaan ini? Kita berangkat dari nama-nama yang disebutkan. Yehuda sudah disebutkan dan sudah kita bahas bahwa Yehuda punya tempat khusus karena dari Yehuda akan tumbuh dinasti Raja Daud. Maka sebenarnya berkat Yakub ini mengkonfirmasi keistimewaan keturunan Yehuda, yaitu berdirinya dinasti Wangsa Daud. Itu Yehuda. Tetapi apa hubungannya dengan Yakub dan Israel? Nah, ini dia. Kalau Yakub kita tentu ingat, ya kan, bagaimana Ishak itu dicuri berkatnya. Berkat yang harusnya diberikan kepada anak sulung dicuri oleh Yakub dan kemudian jatuh kepada anak bungsunya. Dan kemudian Yakub merasa ketakutan karena telah mencuri berkat itu, lalu lari dan kemudian menjadi pembantu, menjadi pekerja kepada Laban, mertuanya sendiri. Ya, itu kan kisah Yakub ya. Yang karena apa yang dia buat, yaitu mencuri berkat, lalu dia ada konflik dengan kakaknya, yaitu Esau. Nah, jadi ini kakak beradik, dua-duanya laki-laki. Hubungan mereka tidak kompak karena ulah si bungsu yang mendapatkan berkat tidak dengan wajar. Lalu karena ulahnya inilah si bungsu lari dari rumah, kemudian bekerja sebagai budak kepada Laban, mendapatkan istri di sana. Lalu Yakub ini dipanggil Allah untuk pulang,
kembali ke tanah kelahirannya dengan konsekuensi harus berjumpa dengan Esau kakaknya. Dan kemudian untuk menenangkan hati kakaknya supaya dia nggak perlu dihukum atau dihajar habis-habisan, Yakub tidak langsung datang begitu saja, tapi pelan-pelan mengutus ternak sama budaknya. Jadi kalau Esau mau ngambil ternak budaknya silahkan ya, untuk menenangkan hati si Esau. Jangan-jangan dia reda amarahnya karena sudah menerima persembahan ternak dan budaknya si Yakub. Tapi masih belum yakin juga si Yakub ini. Setelah ternak dan budak dia kirim, sekarang dia mengirimkan istri-istri dan ke-11 anaknya menyeberangi sungai Yabuk. Ya udahlah, kalau ternak sama budak tidak menenangkan hatimu Esau, ini keluargaku kuserahkan kepadamu ya. Nah itu cara Yakub untuk mempersiapkan diri berjumpa kembali dengan Esau kakaknya. Tapi itu pun rupanya tidak menenangkan hati si Yakub. Yakub lalu sebelum menyeberangi sungai Yabuk, dia pergi ke tempat tertentu untuk berdoa, dan disitulah dia berjumpa dengan malaikat, yaitu kekuatan Allah, bertarung di sana. Dia berhasil menahan malaikat itu sampai hampir matahari terbit, dan malaikat itu memungkul tulang pahanya sehingga terpelecok, dan kemudian Yakub memaksa untuk menerima berkat dari malaikat itu, dan malaikat itu memberikan tidak hanya berkat tapi juga nama baru. Sekarang kita memasuki nama ketiga, yaitu Israel. Apa artinya Israel? Dia yang telah bertarung dengan Allah dan dia menang. Nah, ini dia 3 nama. Yehuda sebagai tempat di mana janji Allah itu digenapi, karena dari keturunan Yehuda akan lahir seorang pemimpin, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa ciri pemimpin ini? Nah, itu kita kaitkan dengan nama Yakub dan Israel. Nah, bagaimana mengkaitkannya? Begini. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta segenap sahabat OAS Rohani Katolik yang terkasih pernah berpikir ada kesamaan antara kisah Yakub atau Israel dengan kisah si bungsu dalam perumpamaan Yesus? Ada nggak? Ada beberapa persamaan walaupun ada beberapa perbedaan, tapi secara garis besar kisahnya kurang lebih sama polanya. Kisah Yakub dengan kisah si bungsu dalam perumpamaan Yesus. Baik si bungsu dalam perumpamaan Yesus, perumpamaan anak yang hilang, dengan Yakub itu keduanya mendapatkan sesuatu yang baik dari ayah mereka secara tidak wajar. Baik Yakub maupun si bungsu mendapatkan sesuatu yang baik dari ayah mereka dengan tidak wajar. Si Yakub mendapatkan berkat dari Iskak ayahnya, yang sebenarnya berkat itu adalah berkat anak sulung. Nggak wajar kan? Ini berkat untuk Esau. Tapi kenapa Yakub yang menerima padahal dia anak bungsu? Ini nggak wajar. Demikian juga si bungsu dalam kisah anak yang hilang yang diceritakan Yesus dalam Injil Lukas. Dia mendapatkan warisan dari bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Ini kan nggak wajar. Nah, maka Yakub yang anak bungsu maupun si bungsu dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, ya jelas anak bungsu juga, karena nggak disebut namanya, karena hanya disebut anak bungsu gitu ya. Keduanya mendapatkan baik berkat maupun harta warisan dengan tidak wajar. Nah, itu kesamaan pertama itu. Kesamaan kedua apa? Setelah mereka mendapatkan masing-masing ya, Yakub berkat, si bungsu harta warisan, keduanya meninggalkan tanah kelahiran mereka. Nah, ini kesamaan yang kedua. Maka Yakub meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan Esau, meninggalkan ibunya, ya kan? Pergi ke tanah asing. Demikian juga si bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Setelah mendapatkan warisan, dia meninggalkan ayahnya, rumahnya, beserta dengan kekayaan dan para pembantunya. Si bungsu lalu pergi ke tanah asing, dikisahkan seperti itu, dan berfoya-foya. Nah, ini kesamaan yang kedua. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari,
Mereka meninggalkan ayah mereka dan pergi ke tempat asing. Pasangan yang ketiga, di tempat asing mereka sama-sama hidup sebagai budak, artinya bekerja untuk orang lain. Yakub bekerja untuk Laban, si bungsu bekerja untuk tuan pemilik peternakan babi. Kedua-duanya hidup sebagai pekerja bagi orang lain. Kedua-duanya hidup sebagai budak, seolah-olah berkat dan harta warisan yang masing-masing mereka terima itu tidak punya kekuatan apa-apa untuk menopang hidup mereka. Karena keduanya untuk meneruskan, melangsungkan hidup saja harus bekerja sebagai budak. Nah, itu kesamaan yang ketiga. Kesamaan yang keempat, mereka tidak berlama-lama tinggal sebagai budak di tanah asing. Mereka kembali ke tempat kelahirannya. Yakub kembali ke tanah terjanji, si bungsu kembali ke rumah ayah, dan kembalinya mereka juga tidak dengan mudah. Si Yakub itu harus bertarung dulu dengan malaikat karena ketakutannya berjumpa dengan Esau, kakaknya. Si bungsu itu juga harus mengulang-ulang dalam hatinya, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga, aku tidak layak diangkat lagi menjadi anak, angkatlah aku sebagai budak. Jadi ada kisah kembali yang tidak mudah, ada perjuangan untuk kembali ke tanah asal. Maka membaca kisah Yakub itu sangat terbantu dengan kalau kita membandingkan dengan kisah anak yang hilang, dan itu membantu kita untuk memahami pertempuran Yakub dengan malaikat. Malaikat di sini adalah kekuatan Allah, personifikasi dari kekuatan Allah. Pertarungan yang dialami Yakub itu adalah pertarungan seorang pendosa yang mau bertobat, adalah pertarungan setiap orang beriman yang mau kembali kepada Allah. Itu dia. Dan ketika Yakub diberi nama baru yaitu Israel, pertarungan kita untuk bertobat itu sudah dikonfirmasi akan menang. Pertobatan kita tidak akan sia-sia. Setiap kali kita merindukan berjumpa kembali dengan Allah, setiap kali kita rindu untuk kembali kepada Allah, setiap kali kita mau memperbaharui komitmen iman kita, kita diberi kepastian, kita pasti menang. Seperti Yakub bergelut dengan malaikat dan dia dikatakan menang. Dari situ lahir nama Israel. Maka sebenarnya Israel itu bukan hanya nama satu suku, satu pribadi, tapi Israel adalah nama setiap orang beriman yang berjuang untuk kembali. Setiap orang beriman yang memperbaharui komitmen mereka, komitmen iman mereka. Ini Israel artinya. Kita semua adalah Israel. Kalau kita berjuang untuk hidup sesuai dengan baptisan yang kita terima, sesuai dengan martabat baptisan yang kita terima, maka happy ending kan, baik itu Yakub atau Israel dan si bungsu ya. Bukan karena kekuatan mereka sendiri. Seperti halnya si bungsu itu bisa pulang karena dia ingat akan ayahnya, dan ayahnya menerima dan mengkonfirmasi tindakan kamu untuk kembali itu sudah tepat dan benar. Demikian juga Yakub. Dia kembali dan kemudian yakin bahwa dia itu akan selamat setelah diberkati oleh Allah sendiri. Dan berkat itu tampil dalam namanya Israel. Dia yang bergulat dengan malaikat Allah dan menang. Nah, ini dia. Maka kisah ini, kisah si Yakub dalam bacaan pertama ini, pertama-tama mengundang kita untuk tidak putus asa dalam perjuangan kita untuk hidup lebih baik sebagai murid-murid Tuhan. Dan makna kisah Yakub ini kemudian dikaitkan dengan janji Allah akan tampilnya seorang raja, seorang pemimpin. Maka pemimpin yang dikaitkan dengan Yehuda, dikaitkan dengan nama Yakub dan Israel, bukanlah pemimpin yang mengalahkan dengan kekuatan fisik, tapi mengalahkan pertama-tama dengan sebuah persuasi,
dengan sebuah ajakan, dengan sebuah tawaran. Nah, untuk mendalami lebih jauh tema ini, mari kita ambil break sejenak sebelum kita mendalaminya dalam sesi yang kedua. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa lagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita memasuki sesi yang kedua untuk permenungan pada kesempatan kali ini. Dalam permenungan di sesi yang pertama, kita sudah mengupas apa artinya berkat Yakub kepada Yehuda. Ketika Yakub mengatakan, dari Yehudalah akan tampil seorang pemimpin yang menaklukkan bangsa-bangsa. Mungkin kalau begitu saja disampaikan, kita cenderung berpikir ini adalah pemimpin akhir zaman yang membangun satu kerajaan besar, karena tidak ada kerajaan lain yang bertahan di hadapan sang pemimpin agung ini. Tetapi Yakub menyebut namanya yang lain, yaitu ayahmu Israel. Nah, ketika Yakub menyebut Israel, nama itu mengundang kita untuk masuk ke dalam kisah Yakub, khususnya ketika Yakub kembali dari tanah asing di mana ia bekerja dengan Laban ke tanah kelahirannya. Dan dalam pergumulan batinnya ketika harus pulang ke tanah kelahirannya berjumpa dengan kakaknya Esau, disitulah ia bergulat dan mendapatkan nama baru Israel. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan sangat terbantu memahami kisah ini sekaligus makna dari nama Israel ini kalau kita coba menyandingkannya dengan perumpamaan anak yang hilang dari Injil Lukas tentang kisah si bungsu. Ada banyak persamaan di situ, dan Israel dengan demikian adalah nama setiap orang yang terus berjuang tanpa putus asa untuk hidup sesuai dengan komitmen iman yang ia terima dari Allah sendiri. Dengan demikian, seorang pemimpin yang lahir dari suku Yehuda yang menaklukkan bangsa-bangsa lain itu bukanlah pemimpin militer ekonomi yang tampil sebagai penguasa. Pemimpin yang lahir dari suku Yehuda adalah pemimpin yang menguasai pertama-tama hati manusia untuk mengajak mereka kembali ke dalam tanda kutip tanah kelahiran rohani mereka. Siapa lagi kalau bukan Allah Tritunggal, untuk menyelaraskan hidup mereka sesuai dengan komitmen iman mereka. Inilah raja yang memimpin orang kembali ke hatinya masing-masing dan menyatukan hati anak dengan hati orang tua, hati setiap anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Ini dia pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Ini dia pemimpin yang kelahirannya akan kita rayakan dalam malam Natal nanti. Ya, itu bacaan pertama ya. Sekarang mari kita membahas bacaan Injil. Ini adalah awal dari Injil Matius. Matius memulai Injilnya dengan silsilah Yesus. Dalam zaman itu, silsilah itu menjadi penting, bukan sekedar sederetan nama, tetapi dengan silsilah orang itu bisa tahu apa tempatku dalam masyarakat, apa peranku dalam kehidupan. Kita ya, untuk zaman kita semua itu ada dalam KTP. Maka KTP itu penting karena untuk tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, lahirnya di mana, kapan, itu KTP. Dengan demikian, dengan landasan KTP ini banyak hal bisa kita buat. Kita bisa daftar BPJS, kita bisa menjadi pegawai negeri, kita bisa menjadi pegawai swasta, dan seterusnya dengan KTP. Bayangkan KTP itu pada zaman Yesus adalah silsilah Yesus. Maka dengan silsilah ini orang punya bayangan tempat Yesus itu di mana dalam masyarakat Yahudi. Apa fungsinya dia dalam masyarakat Yahudi. Dan Injil Matius menekankan Yesus sebagai keturunan Daud dan keturunan Abraham. Itu yang kemudian mendefinisikan
apa peran Yesus dalam tidak hanya masyarakat Yahudi, tapi keselamatan dunia seperti yang Allah janjikan melalui bangsa Yahudi. Maka penting di sini kita cermati satu hal dulu. Yesus sebagai keturunan Daud dan Yesus sebagai keturunan Abraham. Mengapa dua hal ini penting? Dua hal ini penting karena satu, Yesus adalah keturunan Daud. Tentu ini bukan keturunan fisik biologis, karena kita tahu Yesus tidak dikandung dari benih laki-laki manapun. Dia disebut keturunan Daud karena Yusuf yang notabene keturunan Daud mengangkat dia menjadi anaknya. Jadi Yesus bukan keturunan Daud secara biologis. Jangan diharapkan dalam DNA Yesus ada DNA yang sama dengan DNA-nya Daud dan DNA-nya Yusuf. Tidak. Yesus keturunan Daud karena dia diadopsi oleh Yusuf yang adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Ini penting ini. Maka lihat, janji Allah itu terlaksana melalui kerjasama manusia, baik melalui Maria maupun melalui Yusuf maupun melalui nenek moyang mereka, yaitu suku Yehuda. Jadi Allah itu kalau melaksanakan janjinya, dia nggak bekerja sendirian. Allah konsisten sejak awal. Sejak penciptaan, Allah bekerja sama dengan Adam dan Hawa untuk merawat ciptaan, untuk mengorganisir ciptaan. Itu artinya menguasai alam semesta, bukan untuk dieksploitasi tapi diorganisir, diatur. Seperti Allah mengatur siang dipisahkan dari malam, air dipisahkan dari daratan. Maka ketika Adam dan Hawa itu dipanggil oleh Allah untuk menguasai alam ciptaan, artinya Adam dan Hawa dipanggil untuk mengatur alam ciptaan, bukan mengeksploitasi. Lihat, Allah bekerja sama dengan manusia sejak awal. Maka ketika Allah mau mewujudkan karya keselamatannya, Allah pun mengajak kerjasama manusia. Salah satunya adalah melalui Yusuf yang punya peran mengangkat Yesus sebagai anaknya, dan melalui Maria yang punya peran menerima Yesus dalam kandungan, melahirkan dan merawatnya. Ini dia, inilah artinya Yesus keturunan Daud, bahwa janji Allah digenapi dalam diri Yesus secara luar biasa. Luar biasanya di mana? Tanpa benih laki-laki. Jadi Maria mengandung tanpa campur tangan Yusuf. Karena anak yang dikandung seperti yang dikatakan malaikat kepada Yusuf adalah dari Allah sendiri. Nah, ini dia. Jadi lihat, Allah memenuhi janjinya kepada Israel dengan kelahiran Yesus. Itu artinya keturunan Daud. Itu artinya bahwa melalui Yesus Allah menggenapi janjinya kepada Israel. Nah, itu keturunan Daud, di situ maknanya. Sekarang kita beralih ke keturunan Abraham. Apa artinya Yesus adalah keturunan Abraham? Artinya Yesus tidak hanya menggenapi janji Allah kepada Israel, yaitu keturunan Daud. Itu kan janji Allah kepada Israel. Tapi Yesus juga memenuhi janji Allah kepada segenap ciptaan, kepada segala bangsa. Ingat apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? 3 hal: tanah, keturunan, dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu janji Allah kepada Abraham, dan itu terwujud dalam diri Yesus. Maka Yesus itu mau mengatakan Allah memberikan keselamatan melalui bangsa Israel sekaligus melampaui bangsa Israel, karena sekarang janji keselamatan itu melalui Israel sampai kepada bangsa-bangsa dalam diri Yesus Kristus yang keturunan Daud sekaligus keturunan Abraham. Nah, itu dia. Itu pentingnya keturunan Abraham. Yesus tidak hanya dibatasi untuk bangsa Israel, tapi diperuntukkan bagi semua manusia, segala bangsa. Ini akan menjadi lebih dramatis lagi ketika kita nanti merayakan Epifani, penampakan kemuliaan Allah di hadapan segala bangsa. Karena di situ akan dibacakan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12, kisah 3 Majus dari timur. Disitulah kemudian ditekankan Yesus sebagai keturunan Abraham, karena dia memberikan berkat
bagi segala bangsa, persis seperti janji Allah kepada Abraham. Dari keturunanmu berkatku akan sampai kepada segala bangsa, dan segala bangsa itu diwakili oleh 3 majus. Nah, itu pentingnya silsilah, karena menempatkan Yesus sebagai Dia yang menggenapi janji Allah baik kepada Israel maupun kepada segala bangsa. Maka dengan mengatakan Yesus adalah keturunan Daud, keturunan Abraham, penginjil Matius mau mengatakan, ini loh peran Yesus yang dilahirkan. Dia menggenapi janji Allah kepada Israel dan kepada dunia. Nah, itu pentingnya silsilah yang kita dengarkan dalam Injil pada kesempatan kali ini. Maka nanti kita lihat pesannya apa. Tetapi kalau kita lihat lagi secara lebih detail, dalam silsilah ini kita berjumpa dengan 4 wanita non-Yahudi. Wah, jadi sekarang kita berjumpa dengan 4 wanita non-Yahudi yang dipilih Allah untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan perwujudan janji Allah itu. Siapakah 4 perempuan non-Yahudi itu? Ada Tamar, ada Rahab, ya, lalu ada Rut, lalu ada istri Uria, dan satu-satunya perempuan Yahudi yang disebut, yaitu Bunda Maria. Apa peran keempat perempuan ini? Peran keempat perempuan ini mau mengatakan bahwa satu, penting digarisbawahi, keempatnya itu non-Yahudi. Sekali lagi, Matius kok ya sangat suka ya dengan campur aduk Yahudi non-Yahudi ya. Dengan kata lain ya, Allah itu bisa memilih orang-orang tanpa dibatasi oleh batasan-batasan kita, agama, suku, bangsa, bahasa. Enggak, Allah melampaui batasan-batasan itu. Itu dibuktikan dengan tadi ya, Yesus keturunan Daud, keturunan Abraham, dan dipertegas lagi dengan adanya 4 perempuan non-Yahudi ini. Allah bisa menggunakan 4 perempuan bukan dari agama Yahudi, bukan dari suku Yahudi, untuk ikut ambil bagian dalam perwujudan karya pelaksanaan keselamatannya. Itu yang pertama. Kalau Allah memilih orang, Dia tidak pandang bulu. Dia tidak melihat agamanya apa, keturunan siapa. Nah, itu cara Allah itu. Karya Allah tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok pembatasan sosial yang biasa dibuat oleh kita. Lalu yang kedua adalah, selain ke non-Yahudian keempat perempuan itu, keempatnya itu meneruskan keturunan Yakub dengan cara yang istimewa. Tamar misalnya. Tamar itu kan dapat anak dari siapa tadi? Dari Peres ya. Dari Yehuda. Sebenarnya Yehuda itu kan mertuanya Tamar itu. Jadi Yehuda itu harusnya menikahkan Tamar dengan ketiga putranya. Nah, itu kan cara yang istimewa. Ternyata Tamar tidak menikah dengan salah satu anak Yehuda, tapi menikah dengan mertuanya sendiri. Artinya apa? Artinya keturunan Yakub jangan sampai putus dengan satu dan lain cara. Maka istimewa ini. Demikian juga Rahab. Dia itu istimewa mengapa? Karena dia bisa menyelamatkan keturunan Yakub itu menyeberangi sungai Yordan, melewati kerajaan Yeriko dengan selamat. Nah, ini Rahab secara istimewa. Kalau kita lihat dalam kitab kitab Yosua itu ya, dia itu kan Rahab itu kan seorang pelacur ya. Dia menyelamatkan mata-mata dari bangsa Israel. Nah, itulah si Rahab. Dia ikut berpartisipasi secara istimewa. Kemudian yang lain-lainnya juga, Rut, dan kemudian juga istri Uria yang nanti melahirkan Salomo. Maka keempat perempuan ini selain non-Yahudi, mereka juga ikut ambil bagian secara istimewa. Dan Maria, satu-satunya perempuan Yahudi, lebih istimewa lagi. Mengapa? Karena dia melahirkan Yesus tanpa campur tangan laki-laki. Itu dia. Itulah
peran Maria. Maka silsilah Yesus menurut Injil Matius ini luar biasa pesannya bagi kita. Pesannya bagi kita adalah khususnya kita orang Katolik yang hidup di tengah pluralitas umat beragama dan berbudaya yang berbeda-beda ini, diundang untuk melihat karya Allah itu melampaui batasan-batasan agama dan suku kita. Kerap kali kita sebagai umat beragama itu saking semangatnya jatuh ke dalam fanatisme sempit. Tidak ada yang diselamatkan selain yang seagama dan seiman denganku. Itu kan fanatisme sempit. Itu pandangan seperti ini selalu melawan ajaran gereja sejak awal mula, bahkan sejak Injil Matius juga ditulis ya. Pengikut Kristus selalu melihat karya Allah melampaui batasan-batasan manusia. Buktinya ada keempat perempuanan Yahudi di situ. Buktinya Yesus keturunan Abraham yang yang melaksanakan janji Allah berkat untuk segala bangsa. Buktinya manusia pertama yang datang menyembah Yesus yang dilahirkan adalah orang-orang non-Yahudi. 3 raja dari timur, 3 majus dari timur. Itu kan semua mendobrak batasan-batasan yang dibangun bahwa hanya orang Yahudi yang paling suci, yang paling mengenal kehendak Allah. Kita jangan jatuh dalam jebakan yang sama. Hanya orang Katolik yang paling benar, hanya orang Katolik yang bisa diselamatkan. No, Allah bisa melakukan karya keselamatan. Allah bisa memilih orang-orang yang terlibat dalam karya keselamatannya di luar kelompok kita juga. Maka gereja disebut sebagai sakramen keselamatan. Karena apa? Karena gereja terus-menerus mewartakan Yesus sebagai juru selamat bagi segala bangsa. Ingat dalam perayaan Ekaristi, imam mengatakan, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Bagi semua orang. Yesus menyelamatkan semua orang. Dan Yesus bisa mengundang semua orang untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Kita mengenal banyak dalam tanda kutip orang-orang kudus di luar gereja Katolik ya. Ada Munir, ada Marsina, ada Mahatma Gandhi, ada Gus Dur, dan banyak orang lainnya yang dengan satu dan lain cara mengingatkan kita akan panggilan untuk menghormati martabat dan hak-hak manusia. Itu dia. Maka Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya sebagai Raja, sekali lagi saya hubungkan dengan bacaan pertama, adalah Raja yang menguasai hati. Dan dalam lubuk hati tidak ada batasan sosial. Ketika kita masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita masuk ke dalam lubuk hati setiap orang. Karena yang paling dalam batin kita, itulah yang menyatukan setiap orang. Mengapa ada perpecahan? Karena orang hidupnya dangkal. Orang hidupnya di permukaan. Kalau orang hidupnya di permukaan, orang gampang dibohongin, gampang dihasut, gampang dipecah belah. Tapi orang yang hidupnya mendalam, dia sulit dipecah belah karena dia melihat kesatuan setiap pribadi manusia. Nah, itu ciri khas orang beriman. Ciri khas orang kudus, hidupnya mendalam seperti Bunda Maria. Segala hal yang tidak dia mengerti, dia masukkan dan dia renungkan dalam hatinya. Ini ciri khas orang kudus, hidupnya mendalam. Maka Bileam bin Peor dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan ya kan, itu kan juga Bileam bukan orang Yahudi, tapi dia memberkati kemah-kemah suku bangsa Israel. Itu Bileam. Dia menjadi antisipasi untuk 3 majus. Karena di lubuk hati orang yang paling dalam, dia tidak lagi melihat tembok-tembok pemisah. Maka Yesus adalah Raja pemimpin hati yang mengundang kita untuk masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan di situ kita melihat persatuan, di situ kita melihat harmoni. Nah, maka yang kita rayakan nanti di malam Natal adalah sebenarnya tidak hanya kelahiran Yesus Kristus, tapi kelahiran kemanusiaan kita. Karena apa? Karena kita mau lahir sebagai manusia baru,
yang hidup dari lubuk hati kita yang paling dalam, di mana ada pengampunan, ada pemahaman, ada harmoni di sana. Dan sayangnya di zaman sekarang hati itu selalu ketinggalan, ya kan? Nah, kemajuan zaman itu bisa sangat pesat, tetapi hati kerap kali ketinggalan. Sebagai contoh, ini juga pernah saya sampaikan dalam homili di depan para frater ini vaksin kan udah mulai muncul ya, dan udah mulai didistribusikan. Ada satu lembaga termasuk WHO yang mengawasi distribusi vaksin ini. Disinyalir dari lembaga-lembaga ini, vaksin melawan COVID-19 akan dimonopoli oleh negara-negara kaya, karena mereka itu membeli 3 atau 5 kali dosis yang diperlukan untuk warga negara mereka. Jadi sebenarnya mereka dengan membeli 3 sampai 5 kali dosis yang diperlukan, mereka bisa memvaksin warga negara mereka sendiri sebanyak 3 sampai 5 kali. Ini yang dilakukan oleh negara-negara kaya. Maka nanti negara-negara miskin yang nggak punya duit bisa nggak kebagian jatah vaksin COVID-19 itu. Nah, di sini dia. Ini masalahnya. Ketika hati tidak terlibat dalam teknologi, dalam perkembangan zaman. Bahkan di masa yang tidak mudah ini, di tengah perjuangan seluruh umat manusia untuk melawan COVID-19 dan dunia menyaksikan sendiri jutaan orang meninggal, masih ada pihak-pihak yang dengan kekuasaan politik dan finansialnya itu merampas vaksin dari orang-orang yang miskin, yang sebenarnya lebih membutuhkan. Lihat bagaimana kalau hati tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, hanya melahirkan perpecahan. Itu kan seperti lagunya Iwan Fals Bongkar dulu ya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Di mana cinta berada? Dalam hati kita. Maka bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk menerima Yesus sebagai Raja dalam hati kita. Raja yang memimpin kita melalui perjalanan lika-liku batin kita sampai kepada pusat batin kita yang paling dalam. Dan di situ kita melihat kesatuan sesama manusia. Nah, ini pesan yang bisa ditarik dari bacaan-bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Maka sekali lagi, kita diundang untuk hidup mendalam, tidak di permukaan. Kita jangan terbatas pada kewajiban beragama, seolah-olah agama itu mewajibkan ini itu. Itu sebagai langkah awal, oke. Tapi itu hanya langkah awal. Itu seperti anak ketika masih kecil diajarkan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi ketika beranjak semakin dewasa, dia akan mencoba mencari makna mengapa ini harus dibuat. Demikian juga kita sebagai orang beriman. Yuk, seperti yang dikatakan Santo Paulus, yuk kita beranjak lebih dewasa juga dalam beriman, supaya kita berani menerima roti yang keras, tidak melulu minum susu. Kita sekarang diundang untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Apa itu? Allah ketika melaksanakan karya keselamatannya itu untuk semua manusia. Gaudium et Spes mengatakan hal yang sama. Mereka yang tidak dibaptis itu dilibatkan dalam misteri Paskah dengan cara yang hanya Allah ketahui. Ini kan juga perjuangan Paus kita, Paus Fransiskus ya. Ensiklik terakhir Fratelli Tutti kan mengundang itu ya. Persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis dan batas-batas tembok-tembok sosial. Fratelli Tutti, persaudaraan bagi semua. Yang mulanya itu untuk menindaklanjuti dokumen persaudaraan universal, ternyata diperluas lagi oleh Paus Fransiskus juga untuk menyikapi COVID-19 yang ternyata penanganannya tidak seideal yang dibayangkan. Kita kan membayangkan dengan kemajuan teknologi lalu kita bisa memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Ternyata tidak juga. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa lembaga pengawas distribusi vaksin mensinyalir adanya monopoli vaksin yang dilakukan oleh negara-negara kaya. Nah, itu dia. Persaudaraan universalnya di mana kalau begitu ya?
Hanya yang kaya yang bisa dapat, yang miskin ditinggalkan. Lebih jauh kita lihat lagi dalam kedekatan hidup kita sehari-hari, apa maknanya. Beberapa waktu yang lalu dalam Keuskupan Agung Jakarta sempat juga muncul perdebatan tentang pembawa sakramen Maha Kudus, ya kan. Banyak orang tidak setuju kalau anak muda itu membawa komuni, membawa sakramen Maha Kudus dari gereja ke keluarga. Mereka belum disiapkan, mereka tidak pantas, yang pantas hanyalah para imam, para diakon, biarawati. Yuk kita lihat ke perspektif yang lebih luas. Bukankah justru di sini peran keluarga menyiapkan anak-anak muda ini untuk memahami makna dari sakramen Maha Kudus, dan dengan menyiapkan mereka bisa membawa sakramen Maha Kudus secara pantas untuk kemudian diterima dalam keluarga mereka masing-masing. Yuk kita melampaui tembok-tembok pembatas yang kita buat. Yuk kita melihat manusia sebagai pribadi, tidak lagi dibatasi oleh usia, oleh suku, bangsa, bahasa, agama, dan seterusnya. Allah bisa menggunakan pribadi manusia melampaui batasan yang kita buat. Justru COVID-19 ini mengundang kita untuk menjadikan keluarga sebagai gereja. Ketika kita tidak bisa menemui imam secara langsung, ketika kita tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung karena keterbatasan imam, mengapa kita tidak bisa menerima Yesus dalam keluarga kita masing-masing? Ketika kita merenungkan sabda Tuhan, bukankah sabda juga tanda kehadiran Allah? Ketika kita mendengarkan sabda dan merenungkan dalam hati, Roh Kudus pun dicurahkan dalam hati kita, dan di situ Dia mengundang hati kita untuk dijadikan alatnya. Maka sabda itu juga meneruskan kekuatan Roh Kudus itu, kekuatan Yesus sendiri itu. Maka bahasanya bukan church from home, tetapi home as church. Bukan gereja dari rumah, karena kita mengikuti Ekaristi online, Rosario online, bukan. Tetapi rumah sebagai gereja. Dan di situ pentingnya kepala rumah tangga. Seperti dalam bacaan Injil, Santo Yusuf bisa membuat Yesus sebagai keturunan Daud karena dia mengangkat Yesus putra Allah sebagai anaknya. Dan kemudian karena pengangkatan itu, Yesus mendapatkan status keturunan Daud. Demikian juga kepala rumah tangga punya peran penting di situ untuk menghadirkan Kristus dalam rumah tangga. Maka semuanya jangan dibebankan kepada imam. Kasihan imamnya itu. Panggilan yang sama juga ada dalam diri setiap orang yang dibaptis, khususnya para kepala rumah tangga. Panggilan untuk menguduskan, untuk mengajar, dan untuk meraja, memimpin. Ya, inilah pesan yang sederhana dari bacaan-bacaan hari ini. Kita melihat karya Allah dalam diri setiap orang, atau setiap orang bisa berpotensi menjadi alat di tangan Allah untuk mewujudkan karya keselamatannya, pertama-tama dan terutama dalam keluarga. Setiap anggota keluarga berpotensi, punya kemungkinan menjadi orang-orang pilihan, bahkan sudah menjadi orang pilihan karena martabat baptisan yang kita terima. Ini dia dari saya. Maka marilah kita akhiri dengan doa penutup sekaligus mohon berkat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu karena firman yang kami terima. Semoga menetap dalam hati kami dan mengubah kami dari dalam, menjadikan kami orang-orang pilihan-Mu untuk mewujudkan karya keselamatan-Mu dengan kerendahan hati kami. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga berkat Allah turun melimpah atas kita, atas keluarga kita, dan atas karya yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam,
Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.